Sahabat pendidikan karakter, apakah draft RUU Sisdiknas yang didesain oleh pemerintah sungguh-sungguh telah menghargai dan memuliakan serta memartabatkan profesi guru? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, saya mengikuti bagaimana perubahan draft RUU Sisdiknas ini mulai dari versi Januari, versi April, versi Mei, versi Juni, sampai dengan versi Agustus. Pada versi yang terakhir, yaitu sebelum versi yang resmi dikeluarkan oleh kementerian, yaitu pada versi Mei dan Juni, sebenarnya tunjangan profesi guru itu sudah sangat baik diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena draft dalam pasal ini yang mengatur tentang tunjangan profesi guru diambil atau mempertahankan beberapa pasal dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun di dalam draft terakhir, yaitu draft versi Agustus yang resmi dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai wakil dari pemerintah kepada DPR, pasal-pasal tentang tunjangan profesi guru, norma-normanya dihilangkan dan dihapuskan di dalam RUU Sisdiknas yang diajukan kepada DPR. Jadi di dalam draft RUU Sisdiknas versi Agustus, tunjangan profesi guru dan tunjangan untuk dosen sudah tidak lagi ada norma-norma yang mengaturnya. Di dalam pasal 105 draft RUU Sisdiknas versi Agustus disebutkan demikian. Dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak memperoleh penghasilan atau pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 105 poin A ini kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi sangat jelas sekali bahwa konsepsi pemerintah terhadap tenaga pendidik, guru, dan dosen itu dianggap seperti pekerja, pegawai, atau dianggap sebagai tenaga kerja di dalam dunia industri. Sehingga akan diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru dan pendidik juga dosen merupakan profesi yang mulia dan bermartabat. Karena itu tidak boleh sekedar kesejahteraannya, profesinya dihargai sekedar seperti upah minimum regional buruh. Guru seharusnya memperoleh tunjangan dan upah yang lebih layak dibandingkan dengan upah masyarakat pada umumnya, di dalam hal ini upah buruh. Karena itu sangat mengherankan bagaimana mungkin pemerintah yang katanya ingin memajukan dan mesejahterakan guru dan dosen, tetapi di dalam penjelasan undang-undangnya, di dalam pasal-pasalnya, mengatur tentang undang-undang yang mengatur tentang gaji guru disamakan dengan undang-undang yang berlaku bagi tenaga kerja pada umumnya. Ini jelas-jelas merupakan sebuah perendahan, pelecehan martabat dan profesi seorang guru dan dosen. Mungkin Bapak Ibu guru juga bertanya, apakah ada jaminan tunjangan sertifikasi kami itu masih akan ada? Jawabannya adalah, ya sebenarnya di dalam RUU ini masih ada, tetapi itu ada dalam waktu yang terbatas. Maksimal paling lama itu 2 tahun. Mengapa? Karena di dalam pasal 145 pada pasal 1 disebutkan demikian. Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada pasal 2 disebutkan, setiap guru dan dosen, selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bunyi pasal 145 ini sebenarnya hanya mengatur bahwa selama pemerintah belum membuat peraturan turunan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan ini, maka guru dan dosen akan tetap menerima hal yang sama. Tetapi sampai kapan waktunya?
Kalau kita lihat pada peraturan berikutnya, yaitu pada pasal 147, di situ dikatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Pemerintah akan mentargetkan setelah undang-undang ini disahkan, 2 tahun sudah akan ada peraturan perundang-undangan turunan. Nah, kalau peraturan perundang-undangan turunan ini dibuat, sementara di dalam pasal utamanya tidak ada norma yang mengatur tentang tunjangan profesi guru, maka sudah akan sangat jelas setelah 2 tahun setelah ada peraturan ini, maka tunjangan profesi guru benar-benar hilang. Tunjangan profesi dosen benar-benar hilang. Mengapa? Ya karena hanya diatur di dalam ketentuan peralihan. Masyarakat, Bapak Ibu guru harusnya cerdas. Mungkin kementerian bisa berargumentasi bahwa kami masih tetap menghargai guru. Kalau kementerian atau pemerintah masih tetap menghargai guru, ayo buktikan. Buktikan di dalam pasal-pasal batang tubuhnya. Jangan di dalam pasal peralihan yang itu hanya berlaku selama 2 tahun saja. Pemerintah sebaiknya peka terhadap apa yang menjadi keprihatinan masyarakat, peka terhadap Bapak, Ibu guru dan dosen yang ingin bahwa profesinya, kemartabatannya, kesejahteraannya diutamakan dan dimuliakan. Karena itu menurut saya, di dalam draft RUU yang dikembangkan oleh pemerintah ini, pemerintah sama sekali tidak menghargai martabat dan profesi guru, tidak memuliakan profesi guru. Karena apa yang disampaikan kementerian, kalau toh mereka berbicara tentang penghormatan dan penghargaan terhadap profesi guru, bahwa guru itu masih punya tunjangan dan lain-lain, itu hanya berlaku 2 tahun sampai ada peraturan baru. Dan kalau peraturan yang baru itu dibuat sementara di dalam batang tubuhnya tidak ada norma yang mengatur tentang tunjangan profesi guru, maka pemerintah tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kewajiban untuk kemudian menata tunjangan profesi guru itu di dalam peraturan pemerintah yang dibuatnya. Kalau toh nanti diatur, itu hanya karena niat baik pemerintah saja, tetapi tidak ada norma di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pemerintahan ini wajib memberikan tunjangan sertifikasi guru. Kalau tidak diatur di dalam batang tubuh, maka Bapak Ibu guru juga tidak akan memiliki hak untuk menuntut tunjangan profesi guru, karena memang pemerintah tidak memiliki dasar untuk memberikan tunjangan profesi guru karena tidak diatur di dalam norma Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu menurut saya pemerintah sebaiknya membuka mata, membuka hati agar mendengarkan aspirasi Bapak Ibu guru dan kemudian memperjuangkan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pencitraan, bukan hanya sekedar omong saja, tetapi harus ada norma mengaturnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kalau pemerintah sungguh-sungguh memiliki niat tulus, niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memuliakan martabat dan profesi guru. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.